Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful, kelas B13. Saya akan bercerita tentang cerita di hari raya. Di sebuah desa kecil bernama Klarean, tinggallah dua sahabat lama, Pak Rahmat dan Pak Johan. Keduanya telah bersahabat sejak masa muda. Mereka menanamkan padi bersama, berburu, belalang di sawah, bahkan membangun rumah hanya berjarak 2 pagar. Namun ada satu hal yang membedakan mereka. Keyakinan Pak Rahmat adalah seorang muslim yang taat. Ia aktif di masjid, mengajar ngaji anak-anak setiap sore, dan tak pernah absen salat berjamaah. Sementara Pak Johan, seorang penganut agama lain, sering terlihat berdoa di altar kecil di sudut rumahnya. Meski berbeda keyakinan, keduanya tak pernah mempersalahkan perbedaan itu. Mereka lebih suka membahas musim tanam, harga pupuk, atau kabar cucu-cucu mereka. Namun suasana desa mulai berubah. Seiring masuknya jaringan internet dan media sosial, beberapa warga mulai menyebarkan informasi yang memecah belah. Grup WhatsApp warga yang awalnya bersikap berduka dan dalam ronda malam, kini dipenuhi pesan-pesan yang menyulut prasangka. Kata-kata seperti mereka dan kita mulai mengisi ruang-ruang percakapan. Pak Rahmat mulai gelisah. Suatu malam ia menerima pesan dari seorang temannya di kota. Hati-hati dengan tangga beda keyakinan, mereka bisa menyesatkan. Pesan itu membuatnya diam. Sekilas ia teringat pada Pak Johan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Johan itu? Tapi pikiran itu segera ditepis. Hari itu adalah malam takbiran. Udara di desa Klarean dipenuhi suara beduk dan gema takbir dari surau. Anak-anak berlarian membawa lampion, ibu-ibu sibuk menyiapkan ketupat, dan para lelaki bersalaman di masjid. Namun malam itu hujan turun lebat, deras, seperti mengguyur seluruh desa dengan air dari langit di tengah suara hujan. Mendengar suara ketukan di pintu rumah Pak Rahmat, saat dibuka, terlihat Pak Johan berdiri basah kuyup sambil membawa nampan berisi nasi dan lauk sederhana. Maaf Pak Rahmat, aku tahu ini malam besar untukmu. Aku hanya ingin mengucapkan selamat. Ini ada sedikit makanan buat sahur atau besok pagi. Pak Rahmat terdiam, matanya membasah. Bukan karena hujan, ia teringat betapa sering ia mendengar pesan-pesan kucerikan belakang ini. Namun di hadapannya sekarang berdiri seorang sahabat lama membawa sepiring nasi di malam hari raya tanpa mengharapkan balasan apapun. Masuklah Johan, jangan berdiri di luar. Kau sahabatku dan ini rumahmu juga. Malam itu keduanya duduk di beranda rumah. Mereka bercerita, tertawa, dan mengingat masa kecil mereka. Tak ada diskusi tentang agama, tak ada perbedaan tentang siapa yang paling benar. Yang ada hanyalah dia sahabat lama yang saling menghormati dan merayakan kehidupan, meski dari jalan yang berbeda. Keesokan harinya, Pak Rahmat membawa sepiring opor ayam ke rumah Pak Johan. Ini buat makan siang, jangan khawatir, aku pastikan semuanya halal. Aku ingin kau juga ikut merasakan kebahagiaan kami. Pak Johan tertawa sambil menerima hidangan itu dengan hangat. Terima kasih Rahmat. Lihat, kita bisa saling berbagi tanpa menghapus keyakinan masing-masing. Beberapa minggu kemudian, desa Klarean mulai memulihkan kembali rasa kebersamaan. Pak Rahmat dan Pak Johan menjadi contoh di tengah masyarakat. Mereka mulai mengajak warga untuk tidak mudah percaya pada pesan-pesan yang memecah belah di acara kampung. Mereka duduk berdampingan berbicara tentang panen dan pentingnya saling menghormati. Cerita mereka tersebar di berbagai desa,
banyak yang inspirasi. Beberapa mahasiswa datang mewawancari mereka, bahkan seorang guru dari kota membawa cerita mereka sebagai bahan diskusi kelas. Tidak perlu menjadi sama untuk hidup damai, kata Pak Rahmat di suatu forum desa. Kita hanya perlu saling menghargai dan melihat bahwa kebaikan bisa datang dari siapa saja. Cerita ini bisa menginspirasi kita untuk saling menghormati kepada sesama manusia walaupun beda keyakinan. Cukup sekian dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.